Saya mau buka di firman. Terjadi juga buat Petrus, seorang hamba yang ajaib. Di Kisah Rasul 10 ayat 34 saya bacakan satu ayat ini. Lalu mulailah Petrus, itu di pasal 10, Petrus berkata gini, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sekilas ayat ini tidak ada apa-apa, cuma berkata, ya mulailah Petrus berbicara, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tapi ini di Kisah Rasul pasal 10 Bapak Ibu. Kisah Rasul 1 berkata Petrus dipenuhi Roh Kudus dan dia mulai berbicara di hadapan banyak orang, dan tiba-tiba 3.000 orang berdiri dibaptis. Pasal 2 berkata di gerbang Bait Indah, Bait Allah, gerbang indah, ketemu orang lumpuh, emas dan perak tidak ada padaku, apa yang ada padaku? Dalam nama Yesus yang dari Nazaret, bangkit dan berjalan. Seorang yang sekali khotbah 3.000 orang berdiri dibaptis, ketemu orang lumpuh, bangkit dan berjalan, langsung bangkit, nggak pakai jeda, nggak pakai apa-apa, nggak pakai apa-apa, cuma ngomong, bam, naik. Hari ini di 10 pasal kemudian, 8 pasal kemudian dia berkata, sesungguhnya aku telah mengerti, aku baru mengerti. Sekarang saya sungguh-sungguh baru sadar bahwa Allah tidak membeda-bedakan. Dia baru sadar hari itu. Setelah 8 pasal kemudian, itu sekian bulan kemudian. Lalu di pasal berikutnya, Kisah Rasul 11 ayat 5 saya bacakan aja. Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Petrus hari itu sedang diliputi kuasa roh, sedang penuh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dikuasai. Apa yang terjadi? Lalu aku mendengar suara berkata, ayat 7 ya, aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Udah dipenuhi Roh Tuhan, mendengar suara Tuhan langsung. Perhatikan baik, dipenuhi Roh Tuhan, diliputi Roh Tuhan. Kalau Daniel diliputi Roh Tuhan, dia langsung terjerembab, gak bisa berdiri, benar? Kitab Daniel, begitu dia kuasai roh, dia terjerembab, gak bisa bangun. Tapi Petrus dikuasai Roh Tuhan, masih kuat dan mendengar, berarti udah lebih hebat, lebih sakti istilahnya dari Daniel. Daniel gak bisa bangkit Bapak Ibu, lemas, gak bertenaga, kita mencatat. Tapi Petrus santai, diliputi kuasa roh, dan selanjutnya Roh Tuhan itu berbicara kepada Petrus, sembeli dan makanlah. Bapak Ibu coba lihat jawab Petrus, coba baca baik. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak akhir masuk ke dalam mulutku. Satu orang yang sedang diliputi kuasa Tuhan dan mendengar suara Tuhan, di detik yang sama suara Tuhan yang berkata, tidak Tuhan. Ternyata peraturan, tata cara, metode, strategi berbicara lebih kuat dibandingkan Roh Kudus, dibandingkan suara Tuhan dalam hidup Petrus. Hari itu dia hamba Tuhan veteran yang berpengalaman, salah satu rasul terbesar. Hari ini kita belajar Alkitab dari tulisan Paulus dan Petrus, orang yang bapak gereja disebut, yang mendirikan gereja. Hari itu dipenuhi Roh Tuhan. Ini udah yang pendiri gereja sedang dipenuhi Roh Tuhan, mendengar suara Tuhan lagi, Tuhan sedang berbicara, tapi dia berani, dia bisa menjawab, tidak Tuhan, tidak. Padahal satu pasal sebelumnya dia barusan berkata, aku baru kenal Tuhanku, baru bertobat, baru berkata mengenal. Satu pasal kemudian ketemu lagi yang sama. Saya nggak tahu dalam hidup kita seberapa banyak kita mengalami yang seperti itu dalam pelayanan kita. Tapi malam sore ini saya mau berkata Bapak Ibu,
Jangan biarkan kebiasaan, tata cara, pengertian kita, pengertian orang banyak, kebiasaan orang banyak itu sampai mengalahkan suara Tuhan dan roh Tuhan dan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan biarkan metode, strategi mengalahkan firman Tuhan, mengalahkan suara Tuhan dalam hidup kita. Karena sesungguhnya ada begitu banyak yang Tuhan bisa kerjakan. Jauh lebih. Kolose 2 ayat 3 berkata, sesungguhnya di dalam Dia ada rahasia tersembunyi yang lebih besar, jauh lebih besar. Tapi di dalam Tuhan, dipenuhi, mendengar, berbeda dengan di dalam. Berbeda. Baskom dipenuhi air, tapi tidak pernah hidup di dalam baskom. Kalau di dalam baskom itu, contohnya, ini kopi di dalam gelas, kopi di dalam gelas. Tapi kalau di dalam gelas, kaca, nah kopinya. Kopi itu isinya. Kalau dituang, habis, ya kan? Maaf ya. Kalau saya tuang nih, habis. Hari itu juga habis. Tapi kalau di dalam gelas kaca ini tidak pernah habis. Itulah hidup kita di dalam Tuhan, bukan diisi, tapi di dalam menyatu seperti gelas yang berubah menjadi kaca. Mau dibuang dalamnya pun tetap menyatu, tidak pernah terpisahkan. Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu semua menangkap ini. Jangan biarkan apapun yang dari luar yang masuk ke dalam. Semua boleh masuk, kopi, teh, gula, apapun boleh masuk. Jangan biarkan yang masuk itu membuat kita pecah dan retak, membuat kita mengikuti apa yang ada di dalam. Enggak. Gelas yang dipenuhi kopi tidak beserta-merta kita berkata itu kopi kan. Isinya kopi iya, tapi itu ternyata gelas, dalam wadah. Demikian juga dengan kita semua Bapak Ibu. Dalam perjalanan pelayanan kita seringkali kita merasa capek. Saya mau berkata gini, apapun yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, kalau hari-hari terakhir Tuhan sedang membuat pesta lawatan terbesar, Tuhan sedang membuat mujizat yang banyak, kerjakan aja, ikuti aja Bapak Ibu. Markus 16 ayat 17, saya senang dengan ayat ini. Saya sering pakai ayat ini kemana-mana. Dan saya lihat begitu banyak kesembuhan. Ada 1-2 tahun terakhir ini sekitar 16 muslim saya baptis. Semua rata-rata. Bukan karena saya pintar ngerti firman dan bisa nginjili, nggak pernah Bapak Ibu. Hanya karena berdasarkan ayat Markus 16 ayat 17-18. Tanda yang mengikuti orang percaya. Dia sakit, udah putus asa. Pakai ayat paling sakti itu menurut saya. Sembuh, terima Yesus, baptis, selesai. Itu paling gampang, penginjilan yang paling gampang, sembuhan. Paling gampang. Begitu dia sembuh, dia percaya, langsung memberi diri baptis. Tapi setelah itu, kalau nggak ditampung, nggak dikasih makan, bilang, saya melihat banyak. Saya mau berkata gini, saya nggak panjang karena sehabis ini masih ada Pas Daniel. Saya cuma mau membangkitkan Bapak Ibu. Seringkali kita stuck, kita tidak berani maju, kita tidak berani keluar dari zona aman dan nyaman kita, karena ada begitu banyak yang kita lihat, ada begitu banyak yang kita lalui, ada begitu banyak yang kita mengerti, dan kita ngerasa cukup, kita ngerasa kita tahu semuanya. Nggak pernah. Menurut saya, bahkan kalau engkau hidup selama-lamanya pun tidak akan pernah cukup untuk mengenal siapa Tuhan kita. Kalau engkau sanggup hidup selama-lamanya pun tidak akan pernah cukup untuk mengenal siapa Tuhan, karena dia lebih dari selama-lamanya, karena dia Tuhan. Sekian puluh tahun pun kita pelayanan tidak pernah cukup Bapak Ibu. Tidak pernah cukup. Buat saya maju terus, jalan terus. Apapun yang datang yang baru, makan terima, kerjakan, makan terima, kerjakan. Hari ini saya ada di Batu Karang.
Sebelumnya saya ada di Jerman. Pulang dari Jerman saya di Jakarta sekian tahun, terus saya ke desa yang saya belum pernah datangi sebelumnya. Namanya pertama saya dengar Batu Karang, di mana itu ya? Saya juga nggak tahu. Oh, ada juga yang nama Batu Karang. Yang saya tahu cuma Pancur Batu kan. Batu Karang nggak pernah tahu. Hari ini sudah 2 tahun saya di situ. Sudah 2 tahun. Nah, saya lihat begitu banyak mukjizat. Saya mau tutup dengan Bapak Ibu, hari-hari ini waktunya kita masuk pesta lawatan, pesta mukjizat. Tidak bisa kita masuk itu kalau tidak ada tanda ajaib yang menyertai pelayanan kita. Saya mau cerita pertama kali saya ngalami, bukan di Eropa sudah, tapi di Batu Karang. Hari itu kita ada sedang seminar seperti ini juga. Setelah seminar, diputus dua-dua, pergi masuk ke ini, langsung praktek tuh di desa kan. Semua orang kenal semua orang dari desa kan. Jadi langsung suruh keluar ke rumah orang, cari yang sakit, doakan. Bukan dibawa ke gereja, acara penyembahan, ada yang penyembahan, ada pendoa syafaat, ada yang bangkitin hadirat Tuhan, bangkitin iman. No. Kamu berdua, Bapak berdua, sekarang pergi ke rumah si A yang sakit, doakan sampai sembuh. Nanti pulang bersaksi, Pak. Itu dikirim langsung. Hari itu jam 8 malam, jam 9 malam, yang ikut saya 2 orang, anak SMP sama dua-duanya anak SMP ikut saya. Berangkat lah. Saya tuh dengan ogah-ogahan guna-gulana ini kayak mustahil ini kan. Tuhan, saya sih nggak apa-apa Tuhan. Tapi kalau nanti kamu nggak sembuhkan, ini 2 orang anak yang ikut saya. Sekarang mereka semangat, berapi-api kan. Kalaupun nanti Tuhan nggak sembuhkan, mereka mungkin tetap masih berapi-api. Tapi bagaimanapun Tuhan, tetap akan ada lubang di hati mereka. Oh Tuhanku, cuma di Alkitab ya ceritanya sembuh orang ya. Mujizat cuma di Alkitab sama cuma kesaksian orang ya. Tadi yang kita dengar tentang kesembuhan itu cuma khotbah ya. Barusan ikut seminar, barusan ada yang training kita. Teman saya lagi, teman sejawat saya, Max, seumuran sama saya. Saya pikir di training dia, ogah-ogahan. Kenapa? Ngerasa lebih hebat. Kenapa? Ngerasa saya lebih tahu banyak. Lu belum sampai ke Eropa, belum keliling dunia, gua udah. Merasa lebih. Jadi ketika dia cerita saya agak ogah-ogahan, tapi hari itu saya belajar, ya udah, ya saya ikutin, saya belajar menundukin lidah, ikutin. Ya udah ikutin, berangkat aja. Ya udahlah, berangkat aja lah. Toh saya ini hamba, toh selama ini juga Tuhan kok. Bukankah semua yang kita ada hari ini karena anugerah dan karunia Tuhan kan? Terus alasannya apa? Ketika ada yang lebih muda atau mungkin yang lebih bodoh Tuhan pakai di depan kita, ngajari kita dan kita berkata, saya lebih senior, lebih pengalaman dari kamu. Jangan ngajari saya. Padahal kita sampai di titik ini, saya udah sampai titik itu. Semua tuh karena kemurahan anugerah Tuhan semata, bukan karena saya. Orang gara-gara ada persiapan yang dalam hati, udah tiba-tiba jadi ahli Farisi yang menghakimi dan menghukum. Ini gak akan terjadi kesembuhan, gak akan terjadi. Gak ada potongan, gak ada masuk hitungan sama sekali sebenarnya. Nah malam itu saya belajar ikutin aja. Dalam perjalanan dia bilang ke tempat pamannya lagi ini kan, paman anak SMP ini, tambah bunda. Tuhan tolong Tuhan, tolong Tuhan. Kalau sampai hari itu masih tolong, jangan berhenti Tuhan, jangan berhenti. Jangan berhenti. Saya nggak apa-apa Tuhan, tapi mereka berdua. Padahal kan cuma pakai mereka berdua kan, pada saya takut kan. Ini ngomong gitu tapi jujur ya, saya pun takut Tuhan, takut malu. Sampai ke rumahnya, bapaknya tuh ini jari tengahnya kemarin baru jatuh motor, kecelakaan, masuk ke jari-jari, habis sisa tulang. Yang kanan kiri sampingnya ini dagingnya juga habis, dikit-dikit. Kan masuk kan, itu kan putar ya, habis kan. Di perban tebal banget, perbannya yang sini-sini kelihatan, dagingnya terkelupas-kelupas karena nggak dibungkus. Yang ini dibungkus. Saya begitu lihat, pencobaan apa lagi gitu kan. Kalau sakit kepala yang bagian dalam nggak kelihatan mungkin gampang kan. Dia ngerasa bagian sedikit kita pulang. Ini fisik di depan mata. Tuhan, ya udahlah, saya cuma tahu kau yang sembuhkan. Saya ajak mereka berdua, yuk kita doa ya. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus percayalah Bapak Ibu. Itu udah jam 9 kami mulai. Dalam nama Yesus sembuh. Setengah jam kemudian nggak terjadi apa-apa. Setengah jam kemudian ini istrinya yang dari semangat duduk ikutin sampai akhirnya kembali ke kasur tidur.
Setengah jam kemudian udah kembali ke kasur. Tuhan ini nggak bisa nih Tuhan. Kalau engkau nggak buat mujizat, mereka pulang dengan lupa. Tuhan, ngotot saya tidak akan pulang sampai mujizat terjadi. Udah setengah jam, masih kuat, masih. Ayo doakan lagi. Pak, gimana Pak? Udah baik kan? Belum. Oh yaudah. 15 menit kemudian dia kayaknya udah kasihan ya kami. Karena udah 45 menit kan. Pak, udah agak baikan, udah nggak sakit lagi katanya gitu. Udah agak baikan, udah agak sakit lagi, udah kurang sakit. Tapi udah sembuh Pak. Aku lihat dia nggak berani jawab kan. Ya udah Pak, kita doa lagi Pak. Lama. Bapak Ibu percayalah. Sampai 10.30, 1,5 jam. Sampai 10.30, saya pun udah ngantuk banget, udah setengah ketidur. Dua orang ini pun dari semangat sampai diam. Cuman aku yang dalam nama Yesus, bapaknya bro. Aduh saya nggak berani lihat muka bapaknya, percayalah Bapak Ibu. Antara kasihan atau malu atau apa, aku udah nggak ngerti. Saya benar-benar nggak ngerti perasaan Bapak Ibu. Cuman Tuhan dalam nama Yesus. Tiba-tiba bapaknya ngomong, Pak, kali ini beneran Pak. Tangan saya udah nggak sakit lagi Pak. Udah nggak sakit lagi Pak. Ya benar Pak. Coba buka perbanyak Pak. Saya bersaksi Bapak Ibu. Dibuka, jarinya utuh tiba-tiba. Jarinya tidak utuh. 1,5 jam kemudian, waktu jarinya utuh, saya dalam hati, kok bisa ya? Percaya? Kok bisa ya? Karena saya lihat muka bapaknya nggak berani. Karena udah 1,5 jam kan, udah nggak berani kan. Tiba-tiba utuh. Oh ya udah, oke, ayo pulang. Ayo begitulah kita dengan Tuhan. Saya mau berkata, jangan pernah berhenti sampai mujizat terjadi. Jangan pernah berhenti apapun itu, apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti. Semua boleh datang, tapi jangan pernah berhenti. Boleh ketiduran, boleh kehilangan semangat, boleh sakit hati, boleh apa, boleh mundur sedikit, bolehlah mundur sedikit, tapi jangan pernah berhenti. Maju terus sampai semua terjadi. Amin.